Meskipun peresmian Gedung Warenhuis yang disulap menjadi Gedung Pojok Kreatif Anak Muda dan Pusat Ekspo UMKM di Kota Medan batal dilaksanakan pada Sabtu 28 Desember 2024 kemarin, namun rencana peresmian yang akan tetap dilangsungkan pemerintah Kota Medan pada Senin 30 Desember 2024 dianggap ilegal dan sangat menyakiti perasaan seluruh ahli waris Dalip Singbat, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan seluruh ahli waris pemilik sah lahan Warenhuis menegaskan bahwa permasalahan Warenhuis belum selesai. Bahkan masih banyak kegiatan yang dinilai ahli waris ilegal, janggal, termasuk tidak menempatkan supremasi hukum yang sebagaimana mestinya dan berlaku di negara ini yang berdaulat dan adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini ditegaskan Kaisar Bat Pulungan yang akrab dipanggil Boy ini merupakan salah satu ahli waris yang ada di Kota Medan. Keluarga ahli waris merasa keberatan jika pihak Pemko Medan meresmikan gedung itu menjadi Gedung Pojok Kreatif Anak Muda dan Pusat Ekspo UMKM di Kota Medan. Namun jika gedung tersebut direvitalisasi jadi Gedung Cagar Budaya, ahli waris sangat mendukung. Namun jika tidak, Pemko Medan harus duduk bersama dengan pihak ahli waris. Ya baik, kalau dari pihak keluarga, tanggapan tentang ini sebenarnya ya tetap kami menolak. Bagaimanapun juga kami sedang memperjuangkan hak kami yang atas gedung tersebut yang mana merupakan warisan dari kakek kami, Dalip Sing. Dan juga saya rasa dari pihak Pemko saya rasa juga bertindak kurang bijaksana ya, di mana proses hukumnya masih berlanjut dan berjalan dan belum ada ketetapan yang pasti dari secara di mata hukum, tetapi mereka ya seakan-akan lebih sewenang-wenang dalam melakukan dan menjalankan hal ini. Jadi bisa dibilang kurang pantas saya rasa. Sementara itu Bambang Hermanto selaku kuasa hukum keluarga Dalip Singbat mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihak ahli waris akan melakukan kembali upaya hukum terkait kepemilikan bangunan dan lahan Warenhuis. Selain itu selama berproses hukum meminta kepada DPRD Kota Medan untuk tidak menyetujui anggaran tambahan untuk revitalisasi gedung karena gedung Warenhuis masih dalam sengketa hukum. Sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh ahli waris dari keluarga Dalip Singbat, tentunya hari ini bahwa kami akan terus berupaya dan membantu ahli waris dalam mencari keadilan. Dan tentunya hari ini kami akan melakukan upaya-upaya hukum dan tentunya dalam waktu dekat ini akan ada kejutan dan upaya hukum babak baru yang akan kami proses terkait dengan memperjuangkan sengketa status kepemilikan gedung Warenhuis yang hari ini kita berkeyakinan bahwa kepemilikan daripada gedung Warenhuis itu sesuai dengan keterangan daripada ahli waris Dalip Singbat. Nah, kemudian selanjutnya bahwa pada bulan November kemarin sebenarnya kita sudah melakukan upaya hukum, ya, mengajukan gugatan kepada Pemko Medan, ya, terkait dengan sengketa lahan Warenhuis. Nah, akan tetapi yang kita sayangkan hari ini statusnya itu masih berselisih dan bersengketa, tapi Pemko menutup mata itu terus membangun dan merehab daripada gedung Warenhuis itu. Di situ saja nampak sudah Pemko Medan itu tidak menghargai upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga. Dan barangkali hari ini ya kan sebagai kuasa hukum kami juga nanti meminta kepada DPRD Kota Medan hari ini untuk supaya bisa mempelajari dan menganalisa ketika nanti ada pengajuan tambahan anggaran ya untuk supaya perehapan finishing daripada gedung Warenhuis yang sekarang ini sedang berlangsung. Kenapa? Karena hari ini ada ahli waris ya daripada Dalip Singbat itu yang mengaku bahwa itu adalah lahan kepemilikan dari keluarga mereka. Jadi sehingga kita harus hormati dan kita harus hargai karena gedung Warenhuis itu sekarang ini lagi bersengketa dengan ahli waris daripada Dalip Singbat.
Selain itu, Ismail Philip N. Pulungan yang juga merupakan salah seorang ahli waris yang berada di luar negeri dari Copenhagen, Denmark, juga menyampaikan tanggapannya atas rencana peresmian Gedung Warenhuis yang sudah direvitalisasi Pemko Medan dan akan diresmikan menjadi gedung pojok kreatif anak muda dan pusat Expo UMKM di Kota Medan. Langsung dari Copenhagen, Denmark, terkait dengan polemik kepemilikan Warenhuis di Kota Medan. Bagi saudara-saudara yang memang mengikuti perkembangan terkini, pastilah memahami betul bagaimana proses yang sedang berjalan. Kami atas nama dan mewakili ahli waris Warenhuis Medan menyatakan dengan tegas bahwa hingga pada saat hari ini, proses sengketa kepemilikan Warenhuis masih tetap bergulir. Dan memang belum memiliki putusan yang dapat menyatakan pemerintah Kota Medan memiliki hak penuh atas kepemilikan lahan daripada lokasi yang dimaksud. Izinkan kami juga menerangkan melalui perangkat hukum kami Apindo Su Lajo Parmate, Bambang Hermanto dan kawan-kawan, kami juga sedang mempersiapkan untuk dalam waktu dekat memberikan pembuktian-pembuktian baru yang mana akan melengkapi dari sejumlah berkas banyak atas keterikatan ODB Medan dengan objek Warenhuis. Sejak bergulirnya sengketa ini, tentunya kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Tapi tidak demikian, dan sangat kami harapkan bahwa pemerintah Kota Medan juga berlaku yang sama, di mana kita sama-sama akan dan harus menghormati proses hukum yang berjalan. Supremasi hukum harus ditegakkan. Hukum merupakan panglima daripada semua proses yang sedang berjalan. Maka itu kami juga ingin menyambut baik manakala memang dalam kondisi yang ada membuka pintu musyawarah dan mufakat bagi semua pihak agar masalah ini terselesaikan. Di sisi lain, ahli waris berterima kasih atas kunjungan, atas dukungan yang sama-sama kita ketahui dalam beberapa hari yang lalu, kunjungan yang terhormat Bapak Wakil Presiden ke lokasi Warenhuis. Tentunya akan menambah ikon-ikon baru, cagar-cagar budaya baru di Kota Medan. Kami terus terang tidak akan memberikan sedikit pun kesusahan manakala Warenhuis dijadikan cagar budaya. Tapi tentunya ada mekanisme tersendiri. Kami akan membuka pintu seluas-luasnya sebagaimana yang kami sampaikan tadinya untuk terbina komunikasi musyawarah dan mufakat. Bahwa Warenhuis masih dalam status sengketa dan belum memiliki hak penuh bagi Pemko Medan secara hukum untuk bisa menguasai lahan secara sepihak. Kami ingin semua proses berjalan dengan sesuai aturan, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dan tentunya kami sangat membuka ruang bagi siapapun yang ingin membangun komunikasi dengan baik. Selama sekian tahun berjalannya sengketa ini, pihak ahli waris sangat berterima kasih sekali kepada tim kuasa hukum serta Apindo Sumut atas kerja keras yang selama ini dilakukan, seolah segala sesuatu yang terjadi saat ini tidak ada rumusan dan ramuan hukumnya, terkecuali berserah diri, yakin dan percaya kepada Tuhan, tetap akan memberikan perlindungan kepada umatnya yang terjolimi. Namun seiring dengan kondisi yang ada, Ismail tetap berusaha membuka cara berpikir masyarakat Kota Medan atas kondisi terkini, di mana jika proyek Warenhuis ini secara resmi dibuka oleh pemerintah Kota Medan, ahli waris gedung Warenhuis mengajak masyarakat Kota Medan agar bisa menikmatinya, baik itu akan digunakan sebagai lokasi pendukung peningkatan ekonomi Kota Medan, para pedagang, UMKM, atau apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang jelas proses hukum dari para ahli waris gedung Warenhuis ini tidak akan pernah berhenti dan terus akan bergulir hingga masalah ini dapat terselesaikan. Para ahli waris bermohon dan berharap kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan sengketa ini secara tegas dan dapat mengambil sikap. Selain itu, ahli waris selalu siap dalam melakukan komunikasi. Dan terbukti sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan cukup kooperatif bersama tim Pemko Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim GenusTV.id memberitakan.